Bang Panji, jenis-jenis gig dalam karir yang perlu diambil untuk ningkatin pengalaman dan jam terbang. Kalau di buku pecahkan kan sempat kita sebut bahwa jangan ragu juga untuk ngambil gig istilahnya charity lah ya, yang gig yang nggak ada duitnya gitu di awal-awal, karena ya itu untuk jam terbang. Tapi apakah ada tipe-tipe mungkin crowd tertentu atau venue tertentu yang perlu diambil, tidak peduli itu ada bayarannya atau enggak, tapi itu demi jam terbang? Kalau argumennya demi jam terbang, semuanya ambil. Kalau menurut gue, salah satu contoh favorit gue tuh Yudaka. Sebelum gue tunjuk jadi opener World Tour ke mana ya dia, Sydney, Australia. Iya, Pretoria, Afrika Selatan, dan satu lagi apa ya, Melbourne, gue nggak ingat. Tapi dia aneh banget. Jadi di Cirebon ada midnight sale. Midnight sale-nya ada panggungnya. Dia nanya sama yang punya department store, saya boleh naik nggak? Saking pengen nyari panggung, naik lo dia. Jadi orang lagi midnight sale, stand up dia. Gitu. Dia pernah gue suruh stand up di bis, stand up dia di bis. Karena emang jam terbang nggak bisa bohong. Jam terbang tuh. Jadi kalau konteksnya adalah jam terbang, ambil semuanya. Segala macam. Jadilah komika tahan banting. Karena lu pernah manggung di segala macam tempat gitu. Orang-orang kayak Bari itu kan pernah manggung di komplek perumahan di pinggir jalan. Jadi ada komplek perumahan lagi apa sih istilahnya? Jadi properti itu suka kayak buka klaster baru, terus orang boleh ngeliat rumahnya kayak apa. Nah terus Bari stand up di pinggir perumahan gitu. Bintang BT pernah stand up bener-bener di pinggir jalan, acara rokok. Jadi Insan Nur Akbar juga pernah di bis. Mo Sidik pernah di pesawat. Waduh. Jadi menurut gua, kalau emang yang lu cari adalah jam terbang, ambil semuanya. Karena makin aneh pengalaman lu, makin matang lu sebagai komika tahan banting gitu. Dan itu termasuk kalau misalnya gignya adalah acara musik, acara politik, acara amal, apapun yang bisa lu isi aja. Karena itu mematangkan lu sebagai seorang komika. Minimal kalau ngebom bisa jadi materi lagi. Betul sekali kalau ada komika ngebom. Kayak gue waktu itu pernah ngambil kesempatan untuk stand up di ulang tahunnya Gigi. Tapi itu karena gue salah memperkirakan sih. Karena gue pikir, ya ulang tahun Gigi kan, juga Gigi kan band ulang tahun, masa nggak seru. Ternyata ulang tahunnya kerjasamanya KPK. Jadi gue stand up di tengah-tengah lomba film pendek anti korupsi. Semuanya sedih filmnya, semuanya filmnya tragis. Ada yang karena korupsi orang tuanya meninggal. Wah pokoknya nggak enak banget. Habis itu gue mesti stand up di situ. Tidak pecah. Habis itu setelah 10 film, jadi gue stand up di 5 nih. Ini film tragis, stand up nggak lucu kan? Tragis. Film terakhir lucu. Pada akhirnya dia jadi juara nih, juara film mereka. Filmnya lebih pecah daripada gue, padahal lagi stand up gue. Tapi kan jadi pengalaman, jadi cerita dong. Bisa diceritakan kalau saya mau gitu. Jadi benar kata Luan, setidaknya bisa jadi premis di kemudian hari. Tapi ini Bang, apa istilahnya ya? Kalau kita istilahnya banci tampil gitu bagi komika, apakah itu tidak menurunkan value komika di istilahnya di LO atau di lembaga lain gitu? Kan mikirnya komika kan pasti mau lah kalau kita kasih panggung aja itu udah cukup. Ya pada akhirnya kan lo harus tahu kapan waktunya untuk lo bilang tidak. Bisa aja karena selama 2 tahun manusia ini dikenal selalu ngambil kesempatan. Dan memang gratis diambil. Tahun ketiga mau ngasih gratisan lagi, komikanya harus udah berani bilang. Lama-lama dia minta mulu nih ke gue, ketimbang gue yang minta panggung ke dia. Ketika dia udah mulai minta, mulai kasih harga. Kalau misalnya kita bilang 250.000 gitu, ya lah biasanya juga gratis. Ya udah kalau nggak
nggak apa-apa, gue cari yang lain yang mau gitu. Pada akhirnya kitanya yang harus bisa ngomong enggak. Karena kalau enggak kita akan dimanfaatin terus. Gue inget kemarin Ajis baru aja nge-tweet atau nggak meme yang pengendara motor gini, pesepeda. Iya. Terus gue lupa tulisannya apa, tapi komentarnya Ajis adalah dia nyindir orang-orang yang selalu ngajak stand up Indo kerjasama, tapi kerjasamanya selalu gratis. Emang pada akhirnya kita harus bisa bilang enggak untuk nutup jalan orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kita. Dan itu salah satu indikatornya adalah ketika udah ada permintaan terhadap kita ya Bang. Iya. Artinya kan dia nggak mungkin minta orang yang nggak lucu. Iya. Iya. Kalau dia minta ke kita, walaupun mungkin pertimbangannya ya mungkin dia bukan minta ke kita karena kita nggak lucu Bang, dia minta ke kita karena kita gratis ya. Tapi kan kalau gratis tapi kita nyebelin, mana ada yang mau ngasih? Iya kan? Kalau gratis tapi lu bikin orang marah, ada loh yang stand up di sebuah tempat terus marah-marah di sebuah kafe baru-baru ini. Udah dibahas juga di situ. Minimal kalau ngebom jadilah menyenangkan. Betul. Karena kita tidak tahu Bang di penonton itu ada siapa. Gitu, Betul, kan. betul. Itulah jawabannya. Oke, terima kasih Bang Panji sudah mencerahkan kaum-kaum kebingungan terhadap karir stand up-nya. Sama-sama. Video stand up, belajar stand up bisa dilakukan di pecahkan.com. Buku ada, notebook ada, kelas online ada, workshop online ada. Silakan. Next question.